Good evening to all respected board members, directors, and principals of Ambassador School, to all beloved parents and students, and surely to all dear teachers. I am Miss Claudia, as your host today, would like to welcome you in the graduation ceremony of Ambassador School academic year 2025-2026. It's such a pleasure for me to be here together with the parents in witnessing our special children to continue their journey to a higher level of education. It's a special year that we have been through together, and I hope today will be a memorable and blessed moment for us. Before we start this wonderful afternoon event, please allow me to read you these event rules and code of conduct to make this afternoon convenient and enjoyable for everyone. First, we will appreciate if everyone turns their cell phones alarms and ringtones to silent mode or vibrating mode only. Make sure all alarms and ringtone is mute. Dimohon semua hadirin mematikan nada dering. Second, please refrain yourself from using cell phone for taking photos and videos with the flash on. Make sure the flash is turned off. Dimohon untuk tidak menyalakan flash untuk mengambil gambar, baik foto maupun video. Third, the committee may ask you to leave the room if you make any disturbance that is distressing others and interrupting the event's performances and ceremonies. Anda akan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan bila mengganggu jalannya acara. Without any further ado, let us begin with our first ceremony. Ladies and gentlemen, please welcome the graduates of Ambassador School academic year 2025-2026. Ladies and gentlemen, please rise to our national anthem Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk bangkit berdiri selama lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan.
Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, we will now take a moment for opening prayer. We would like to invite Mr. Hans Alfred to lead us in prayer. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amsal 14 itu menulis satu hal yang menarik. Kebenaran itu meninggikan derajat sebuah bangsa. Saya percaya kebenaran adalah hasil dari sebuah proses pendidikan. Hari ini kita akan berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bukan cuma melihat anak-anak kita lulus. Tapi saya meyakini ini adalah sebuah stepping stone untuk menaikkan level sebuah bangsa. Ketika anak-anak kita punya pendidikan yang baik, sebuah bangsa standarnya juga akan semakin berkualitas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa bersama-sama para orang tua, para siswa yang menyelesaikan satu tahapan pendidikan dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur kami bisa berkumpul bersama. Tapi lebih dari itu kami juga mengucap syukur karena kami melihat penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan proses pendidikan yang mereka jalani. Kami percaya ada tantangan perjuangan-perjuangan yang tidak mudah dalam proses, baik para siswa sendiri dalam perjuangan mereka, kami para orang tua, bapak ibu guru juga yang terlibat dalam semua proses yang ada. Kami sadar, kami melihat
semuanya bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Anak-anak bisa menyelesaikan tahapan pendidikan mereka, semuanya karena Tuhan yang bekerja, Tuhan turut menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mencukupkan segalanya. Inilah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami menghantarkan seluruh putra-putri terkasih kami di momen yang sangat berbahagia ini. Mereka menyelesaikan tahapan pendidikan mereka. Dan kami akan bersama-sama berdoa buat mereka. Agar mereka dibawa terus dalam rencana Tuhan lebih lanjut dalam tahapan-tahapan pendidikan selanjutnya. Yang kami percaya anugerah-Mu menyertai mereka. Berkati seluruh rangkaian perjalanan, proses kegiatan graduation sepanjang sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan ada atas kami semuanya. Hadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkaulah Sang Guru Agung itu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan, memberi sukacita, pengharapan. Dan kami percaya ada masa depan yang penuh pengharapan. Engkau sediakan, Engkau beritakan pada kami sore hari ini. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan yang ada biarlah bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. And now, we will take a moment to listen to welcoming speech. We would like to welcome Miss Devi Octavia as the school principal of Ambassador School to give her speech. Good evening, parents. Good evening, children. How are you today? Are you happy for today? Yeah. Thank you, parents, for your coming. This is very special day for us, especially that today we gather here to celebrate our graduation. First of all, I would like to say thank you to our teachers. Without you, we are nothing. Thank you for your patience, for your guidance, and your encouragement, so the student can grow into the better and better one. And to the parents, I would like to say thank you for your patient love, your guidance and your support during our event and wherever we are. Thank you that you always be with us. And this is the last day for you to study in Ambassador School. I would like to say congratulations for grade 6 and KGB. Wherever you are, you're gonna be more happiness again, more happy because you're gonna going to the next level. Wherever you are, remember that you are precious. We are precious, remember. And don't forget to keep on fire when you are study, wherever you are. May God will continue blessing you wherever you are. So once again, congratulations for class 2026. Wherever you are, may God bless you always. Bye-bye. Thank you parents, thank you board member, thank you for everyone. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, shalom. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Oke, mari semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tepuk tangan semua ya di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Bapak Ibu, anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang menikmati firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sebab kita tahu dan kita yakin begitu besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dari awal kita angkat pujian ini, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan di hidup kami Tuhan. Bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
kekuatanmu, ku percaya. Lebih lagi katakan ku percaya, percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan, dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Kepada hambanya kami persilakan untuk dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saatnya kami akan duduk, diam dengan tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, para anak-anak yang akan graduation, juga para orang tua yang hadir di tempat ini. Dan biarlah firman ini bukan hanya bagi anak-anak yang akan mengalami graduation, tetapi setiap kami boleh dibentuk oleh firman ini, boleh diingatkan kembali tentang siapa diri kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Shalom anak-anak. Orang tua shalom. Ya, saya diminta untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Bisa ditampilkan di layar. Judulnya adalah Precious atau berharga. Belum? Bisa ditampilkan di layar? Oke, kita tunggu sebentar. Anak-anak, saya mau tanya, siapa yang sore hari ini tahu bahwa diri kalian itu berharga di mata Tuhan? Angkat tangan. Yuk katakan bersama Pastor, saya berharga di mata Tuhan. Kurang keras, suaranya gak kedengaran. Saya berharga di mata Tuhan. Kalau kalian berharga, berarti dalam kehidupan sehari-hari kalian mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena semua yang membuat kalian boleh berharga itu adalah siapa? Tuhan. Oke, belum? Bentar ya, nunggu layarnya nyala dulu. Miss, ini semua untuk kelas KGB aja sama kelas 6 ya? Oh, oke. Sabar ya, nunggu layarnya supaya nyala dulu, biar ada gambarnya. Nah ini, dari awal tuh, oke. Temanya apa? Dibaca sama-sama? Precious, artinya berharga. Nah kita lihat ayatnya. Nih, Matius 10 ayat 31. Orang tua juga bisa baca. Matius 10 ayat 31 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu takut
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Anak-anak baca sama-sama dengan Pastor, ayat ini perkataan kata kamu diganti dengan kata saya. Oke, sudah siap? Ya, ayo. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah saya, ulangi lagi. Sebab itu janganlah saya, karena saya lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalian tahu burung pipit? Siapa yang tahu burung pipit? Tahu? Tahu. Pernah lihat burung pipit? Pernah lihat? Pernah. Ya, burung pipit di daerah Timur Tengah di Israel sana itu berbeda dengan burung pipit yang ada di sini. Walaupun namanya sama dengan burung pipit. Kalau di sini itu sering orang bilang burung pipit itu burung gereja. Ya, burung gereja tahu ya, yang coklat-coklat itu burung gereja. Tetapi kalau di sana itu bentuknya hampir sama, cuma lehernya ada kemerah-merahan, kekuning-kuningan begitu. Nah, ini lihat nih. Ada contohnya nih. Oh, belum, enggak ada sih. Enggak ada contohnya ya. Oke, gini. Burung pipit, kenapa Tuhan Yesus ngomong sama kita semua bahwa kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit? Nah, kalian tahu, para orang tua juga tahu bahwa begini, burung pipit di Israel itu adalah satu burung yang enggak ada nilainya apa-apa. Burungnya kecil, enggak ada nilainya, sehingga burung itu berkeliaran karena jumlah komunitasnya sangat banyak. Jadi burung itu berkeliaran di mana-mana dan mudah didapat, mudah dilihat. Nah, saking murahnya burung pipit, burung pipit itu dijual dengan harga yang sangat murah dan orang-orang yang enggak punya uang atau orang-orang yang miskin itu beli burung pipit yang kecil sekali untuk dijadikan makanan. Nah, bayangin, anak-anak pernah makan ayam goreng? Enak. Yang pernah makan burung dara siapa? Enggak pernah makan burung dara? Enggak pernah makan burung dara? Jangan. Orang tua ada yang pernah makan burung dara? Halo orang tua, ada yang pernah makan burung dara ya? Burung dara goreng ya? Itu kan dagingnya dikit banget ya. Nah, burung pipit itu bentuknya, coba bayangin lah. Katakanlah burung pipit itu segini loh. Misalnya, kecil begini. Itu dibeli untuk dijadikan makanan. Karena apa? Karena itu adalah binatang, burung yang paling murah harganya dan banyak di Israel sana. Jadi kalau orang nggak punya uang, belinya burung pipit untuk dijadikan makanan. Kenapa Tuhan Yesus pakai burung pipit? Sekali lagi, karena nggak ada harganya. Jadi burung pipit itu murah sekali. Tetapi ayat ini dikatakan, kita ini tidak boleh takut karena kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Anak-anak sekarang kan mau graduation kan? Betul? Oke, bangun pagi ke sekolah, sebentar lagi liburan, udah nggak ada. Siapa yang mau bangun? Oh, udah begini senengnya. Siapa yang seneng kalau sudah nggak sekolah, liburan sekolah ini, liburan sebulan ya? Sebulan ya, oke. Liburan sebulan ini bisa bangun siang. Siapa yang seneng angkat tangan? Wah seneng semua. Siapa yang nggak suka bangun pagi sih? Nggak suka bangun pagi? Suka. Yang nggak suka bangun pagi siapa? Oh nggak ada, oke. Jadi udah nggak bangun pagi lagi, jadi selama liburan orang tua mungkin kasih kebebasan sama anak-anak nggak bangun pagi lagi. Ya, ini seneng udah. Kita mau graduation setelah ini besok bisa bangun siang. Ya. Tugas pelajaran sekolah. Tugas yang dikasih sama mister di sini cukup berat mungkin. Siapa yang tugasnya merasa aduh pelajarannya berat sekali, siapa? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang merasa pelajarannya ringan sekali, angkat tangan.
Yang nggak angkat tangan rasain apa? Nggak berat, nggak ringan gitu. Ya, semua pelajaran di sekolah yang tiap hari diajarin mungkin kadang kita males. Selama sebulan ini nggak ada dulu, berhenti dulu. Ya, kita ngalami wah seneng udah nggak ada tugas sekolah, nggak ada pelajaran sekolah, nggak ada PR sekolah. Sebulan ini di sini ada PR sekolah nggak, Miss? Ada PR ya? Ada PR dia, dikasihin sama anak-anak ada kan? Ada. Kadang ada kan? Nah, jadi selama sebulan ini kalian nggak ada PR, nggak kerjain PR. Wah senang sekali orang tua mungkin lihat anaknya bebas, nggak ngerjain PR, udah bisa main-main, seneng sekali. Kamu di rumah punya PR. PR-nya apa? Oh hari ini belajar apa, besok belajar apa gitu ya? Gitu ya? Oh gitu, oke. Terus apa lagi? Gak ada ujian. Ujian udah selesai kan? Jadi seneng kan kalau ujian sudah selesai, kalian udah berhasil. Sore ini graduation. Seneng? Oke. Kenapa kalian seneng? Karena kalian apa? Lulus. Tetapi kita mesti ingat juga para orang tua juga. Kita melihat anak-anak kita lulus, kita melihat anak-anak kita sudah berhasil dalam pelajaran di sekolah ini, di wisuda, tetapi kita harus sadar bahwa kehidupan kita nggak berhenti di sini. Kehidupan kita nggak berhenti di sini dan anak-anak juga selama sebulan ini libur sekolah, nggak ngerjain PR, tetapi nanti ada tantangan berikutnya, yaitu masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Kalau anak-anak nanti masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi, berarti pelajarannya tambah mudah atau tambah sukar. Halo anak-anak, nanti kalau nanti sekolah naik kelas setelah wisuda ini ngelanjutin ke sekolah, kira-kira pelajarannya tambah gampang atau tambah susah? Tambah susah. Takut enggak? Enggak takut? Enggak takut. Ada yang ngomong takut, ada yang ngomong enggak. Oke. Ini lihat ini. Kita ini, karena tema kita ini precious, berharga. Para orang tua juga saya mau khotbahin tentang ini. Kita ini sering nilai diri kita, berharganya diri kita dari apa? Kalau anak-anak nilai raport, betul? Kalau nilai raportnya jelek, waduh aku ini enggak berharga, aku ini bodoh, aku ini malu sama teman-teman yang lain. Yang kedua, kita sering nilai diri kita enggak berharga dari apa? Ranking di sekolah. Wah aku kalah sama temanku rankingnya bisa lebih tinggi, aku biasa-biasa saja. Jadi merasa minder, merasa malu. Atau, nah ini yang para orang tua terutama ibu-ibu yang saya tahu, miss-miss yang mungkin, kalau pasang Instagram atau apapun di sosial media, waduh yang nge-like di sosial media enggak ada. Jadi aku ini apa ya, orang model apa ya gini, enggak ada yang nge-like. Kita sering melihat diri kita ini, harga diri kita ini dari ini. Dari apa lagi? Membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin para orang tua, waduh bisnisnya orang itu mungkin lebih baik daripada aku. Bisnisnya teman-temanku semuanya melejit tinggi, aku kok biasa-biasa saja. Wah aku ini enggak biasa-biasa saja. Aku ini tidak ada harganya. Aku kalah sama teman-temanku, anaknya temanku mungkin lebih pintar daripada anakku. Waduh aku ini orang tua yang gagal. Dan seringkali kita menilai harga diri kita dari ini. Mari kita lanjutkan begini. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah saya berharga di mata Tuhan. Itu sudah enggak bisa ditawar. Saya berharga di mata Tuhan. Karena kamu berharga lebih dari banyak burung pipit. Pertanyaannya juga anak-anak yang pastor mau tanyakan, kenapa kita berharga?
Para orang tua, kenapa diri kita ini berharga? Karena diri kita ini sebenarnya sudah tidak layak untuk hidup dengan dosa, kesalahan semuanya. Sebenarnya kita ini hancur, binasa, tetapi kita berharga. Kenapa? Karena Yesus menebus semua dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Berharganya kita di situ. Saudara mari kita lihat, Mazmur 139 ayat 14 ini menjelaskan dengan luar biasa, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Anak-anak di sini kalau boleh ada sampai dengan hari ini, kalian boleh graduation sebentar lagi, ayat ini, kejadianmu. Kalian ada di sini, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Katakan sama pastor, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi yang keras, kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hanya kepada anak-anak yang graduation ini, tetapi kepada setiap kita, para orang tua yang hadir di tempat ini, dan kepada diri saya sendiri. Bahwa kalau kita mengalami sesuatu hal dalam kehidupan kita, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita mesti tahu tentang hal ini. Bahwa kita berharga. Mazmur berkata bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Orang tua yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau kita berharga, yang kedua kita enggak perlu takut apapun. Anak-anak katakan, saya tidak perlu takut. 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dalam menghadapi nantinya sekolah lanjutan dari tempat ini, ada pelajaran yang mungkin lebih susah. Ada pekerjaan rumah yang mungkin lebih banyak. Mungkin jam sekolah atau jam belajarnya mungkin ditambah. Dan kadang-kadang anak-anak berpikir begini, waduh enakan di ambasador ya, tinggal di ambasador lebih enak. Daripada naik kelas, pelajarannya nanti tambah susah. Kalau pelajarannya tambah susah, nanti waktu mainku enggak ada. Sama papa mama disuruh belajar terus. Tetapi firman Tuhan, karena kalian ini berharga, apapun yang kalian hadapi, gak perlu takut. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, para orang tua mungkin memikirkan, waduh ini gimana ya? Dunia ini gimana ya? Tambah lama tambah gak karuan ya? Tidak tahu sih dolar tembus berapa sekarang. Mungkin itu yang ada di pikiran orang tua. Semua barang mahal. Sebenarnya begini loh. Apa kita ini tidak perlu takut? Itu memang kita tidak punya rasa takut. Ada. Para orang tua menghadapi anak-anaknya. Nanti mau jadi apa mereka? Perlu biaya yang banyak untuk membimbing mereka. Kadang-kadang kita merasa, aduh aku ini kayak apa ya? Tetapi firman Tuhan berkata begini, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Sekali lagi orang tua yang percaya katakan, anak-anak juga enggak perlu takut. Oke kita lanjut ya. Yang ketiga, kalau kita berharga, kita harus ngapain? Saya harus hidup sebagai anak yang berharga. Kalau kita tahu bahwa kita ini berharga, ya hiduplah seperti orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan minder lagi,
Jangan takut lagi. Orang lain berkata berharga, dunia berkata berharga kalau apa? Kalau kita hebat. Betul? Kalau kita rata-rata saja, kita enggak dikatain, waduh enggak ada artinya. Enggak ada sesuatu yang bisa dilihat. Dunia atau orang berkata, kita berharga kalau apa? Kalau juara. Anak-anak kalau pinter, melampaui yang lain, nilainya bagus-bagus, tinggi-tinggi, juara, oh itu berharga. Lalu para orang tua juga dinilai berharga di mata orang. Kalau apa? Kalau kita kaya raya. Itu lebih kaya dari aku. Punya banyak hartanya, aku biasa-biasa saja. Dia lebih berharga. Ini yang mau kita tekankan di gereja ini, mengajarkan bahwa kalau kita ini berharga, bukan dilihat dari ini. Precious itu bukan dilihat dari ini. Kalau masuk, saudara lihat di sana ada tulisannya you are precious. Tuhan ngomongnya lain. Kita berharga bukan karena kita hebat. Yuk ngomong sama pastor. Yuk terakhir ngomong sama pastor. Saya berharga bukan karena saya hebat. Tapi pastor enggak ngelarang kalau kamu hebat loh ya. Tapi bukan karena kamu hebat kamu jadi berharga. Enggak. Yang kedua, saya berharga kalau saya berharga bukan karena saya juara. Ayo, saya berharga bukan karena saya juara. Saya berharga bukan karena saya kaya. Nah, kalau gitu kalian berharga karena apa? Tuhan ngomong, kalian berharga karena kalian milik Tuhan. Yuk ngomong yang keras sama pastor. Saya berharga karena saya milik Tuhan. Sekali lagi yang keras, saya berharga karena saya milik Tuhan. Para orang tua, saya tutup khotbah ini. Nilailah dirimu itu berharga, bukan karena kata orang. Nilai diri kita berharga, bukan karena apa yang dunia ngomong sama kita. Tetapi kita semua dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, para guru juga, kita berharga karena kita milik Tuhan. Setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk firman yang sederhana. Kami boleh diingatkan bahwa kalau kami berharga, itu bukan karena kami memiliki segala-galanya. Kami berharga itu bukan karena kami memiliki harta yang bergelimpangan. Kami berharga bukan karena kami juara, hebat, dan segala-galanya. Kami berharga karena kami milik daripada Tuhan. Ajar kami melalui kebenaran firman ini, juga anak-anak yang akan graduation, dan kami para orang tua, ajar setiap kami, ingatkan setiap kami dalam menghadapi hal apapun. Ingatkan setiap kami bahwa kami sudah Engkau tebus, kami yang dulunya berdosa, kami yang seharusnya binasa, kami yang Engkau tebus menjadi berharga di mata Tuhan. Dan kami yang berharga di mata Tuhan bukan tinggal diam, tetapi kami harus memancarkan sinar terang kasih Kristus kepada orang yang lain. Sehingga orang lain tahu bahwa Kristuslah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang akan graduation, juga para orang tua di tempat ini semuanya, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya semua katakan bersama, amin. Ladies and gentlemen, we have come to the main event.
we will soon begin the graduation ceremony. Please be advised of all the rules and codes I have mentioned earlier. Para hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai upacara kelulusan. Harap menghormati tata tertib yang telah kami sampaikan. It is time to honor our graduating students for their accomplishments. As a symbol of the transition from students to graduates, please join me in turning the tassels from the left to the right. Miss Okta as our school principal, Miss Maria as KGB's homeroom teacher will then hand out the certificates. Let us start the graduation ceremony for KGB students. Alexander Saputra Lim Yanping. Alex is a student with a remarkable inquisitive mind and a radiant spirit that brightens the classroom. Alex, our shining star. Ivander Yedija Susanto. With a superior memory and the skill to mirror complex movement steps with perfect accuracy, Evander is rightfully called the best memory. So if we get the big jobs and we make the big money, when we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything learned in school? Still be trying to break every single rule? Will little brainy Bobby be the stockbroker man? Can he ever find a job that won't interfere with the tan? I keep Evander, Cetro Pradipta Waloyo. Walking in obedience with a heart that is both sincere and cooperative, Jethro is truly the soul of gentleness. Jory Kairos Chan. With her captivating charisma and a keen eye for contemporary style, Jory stands out as a true trendsetter. Truly, Jory, the social butterfly. Will we think about tomorrow like we think about now? Can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end. And suddenly it's like we're women and men. Will the past be a shadow that will follow us round? Will this memories fade when I leave this town? I keep thinking that it's not goodbye. I keep on thinking it's our time to fly. As we go on, we remember.
Matthew Ricardo. Through his exceptional care and spirit of tolerance toward his peers, Matthew has become a true heart of kindness. Regan Benedict Van Kemis. With a serene presence and a profound depth of empathy for those around him, Regan embodies true kindness, a gentle spirit who cares deeply. Regan, Heart of Love. So if we get the big jobs and we make the big money, when we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything we learned in school? Still be trying to break every single rule? Will little brainy Bobby be the stockbroker man? Can he ever find a job that won't interfere with the tan? I keep thinking Richelle Eudia Shenovi. it's our time to fly. And this is how it feels. With a gentle heart and a profound sense of serenity among her peers, Richelle truly deserves to be called Marvelous Kindness. Samuel Adriel Alexander. For his profound passion for singing and his exceptional gift for vocal mimicry, Samuel turns every note into brilliance. Samuel, the golden voice. Will we think about tomorrow like we think about now? Can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end. And suddenly it's like we're women and men. Will the past be a shadow that will follow us round? Will these memories fade when I leave this town? I keep thinking that it's not good. Zoe Olivia Jonathan. Time to fly. Like a radiant sunbeam, Zoe brings inextinguishable joy and a vibrant spirit to everyone around her. With a heart that glows, Zoe is truly our ray of sunshine. Congratulations to all KGB students, inviting all KGB graduates to come to the stage for a photo session. So if we get the
Now, we shall proceed to the grade 6 graduation ceremony. Please join us on the stage, Miss Pika, as the grade 6 homeroom teacher. Abraham Christian Vessel. For his wonderful eye for color and the creativity he brings to every page, we call Abraham our expressive artist. Arwen Elizabeth Endah Suwarni Prawiro Atmojo. With a spirit that brightens the room and a sincere kindness that makes every classmate feel welcome, she is a true friend to all. Elizabeth, our kind heart friend. Eva Amana Adiwijaya. By using her imagination to turn simple ideas into works of beauty, she has shown us the power of creative mind. Eva, our imaginative creator. Felix Nathanael Purnama. So we forget the big jobs and we make the big money. When we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything? For your hard work and the joy you share through your music, you have truly earned the title our dedicated musician. Keep thinking that it's not goodbye. Keep on thinking it's our time to fly. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives Nathanael Hezer Kristanto. With a natural gift for language and a powerful sense of rhythm behind the drums, he has a voice that truly stands out. Nathan, our rhythmic communicator. Congratulations, grade 6! Inviting all grade 6 graduates to come to the stage
for a photo session. Will we think about tomorrow like we think about now? Can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end. And suddenly it's like we're women and men. Will the past be Applause for grade 6. Congratulations once again to all graduates. You have reached a major milestone in your education. This is just the beginning of many more achievements. Cherish the memories, friendships, and knowledge you have gained. And now, this is the most wonderful performances from our graduates. Ladies and gentlemen, please welcome the Precious. Every great story begins with a single moment. Today, our journey starts on a quiet, chilly morning. Close your eyes for a moment and imagine the sound of raindrops gently tapping on the window. As the rain falls softly outside, let us take a deep breath and discover what this morning has in store for them. It is a morning filled with simple moments. Profound bond connects a parent and a child. Let us step inside a cozy home where a mother and her son are about to face the start of a brand new day. Love shelters them from the rain outside. The unspoken words of care and the quiet sacrifice made day by day. In the morning, it was raining. The streets were wet. Alex was still sleeping at home. Mom was already awake. She was making breakfast in the kitchen. Alex felt sleepy because of the rain, but he knew he had to wake up. It was time to start a new day. Alex, wake up, dear. It's already morning. Time to go to school. Oh, Mom, I do not want to wake up. I'm still sleepy. Come on, Alex. You have to go to school. No, today I have dance practice. You know I can't dance. Don't worry, Alex. You can learn with Mr. Felix. Come on, you still need to go to school today. Okay, Mom, I will try. I'm a bit tired today. There's so much work to do. Mom, I'm ready.
Come on, Alex, let's go. After the journey through the rain, Alex finally arrived at school. The school felt warm and full of energy. The children greeted each other happily and got ready to start the day. But Alex felt a little worried. Soon, he would be tested again about how he saw himself and how he would respond to the words of his friends. Good morning, Alex. Have a great day at school. Come on, Alex. Cheer up. Later, we can play together. Hey, the bell rang. Let's practice dancing. Okay! Waking up to the morning sun, my face reflected in the glass. My big and small eyes, nose and mouth, I'm the only one in the whole wide world. I am precious, I'm so special, born from a mother and father's love. It's okay to make a mistake, it's okay to stumble. I am loved just the way I am. Hey, you have a bad moose. No, I think I'm good enough. You cannot sit. Your moves look funny. Hey, you! Don't say like that. It's bad. How about you, Jethro? Are you good? Of course I am. Not like an Alex. Children, that's enough. We don't make fun of each other. Every child has their own strengths. No matter who is the best, but who is willing to try and respect others. Understand? Yes, mister. Yes, mister. Oh God, I'm not feeling well today because I got caught in the rain. But I still have to teach. Please help me get through this day, Lord. Good morning, children. Good morning, Miss Alice. Today, I want to teach you about something very important, being precious in God's eyes. Do you know a person named Moses? Yes! There was a man named Moses. God called him to lead the people of Israel out of Egypt. But Moses felt afraid and not very confident. He told God that he was not good at speaking. But God did not focus on Moses' weakness. God looked at his heart. God knew that Moses was precious and that he could use him for a great plan. Miss, how to be precious in God's eyes? Being precious in God's eyes means that God loves us just the way we are. God created us with a beautiful purpose. Our value is not decided by how we look or what we can do. Even if we have weakness, God still loves us. We are all special because we belong to Him. I am precious. I am precious.
my friends. I'm so happy. You're welcome, Alex. We love you. Alex, I'm sorry for making fun of you. It's okay, Jethro. Don't do it again, okay? And that day, Alex learned something very important. Everyone is precious in God's eyes. Starting from home, where his mom and dad always love him unconditionally, from his teacher, who still teach him sincerely even when he is sick, and from friends who support him when he is having a hard time. Everyone is precious in God's eyes. Never feel insecure about yourself. Believe that God created each of us with a special purpose and uniqueness. Once again, remember, you are precious in God's eyes. Thank you, my teacher. You help us learn to read and write. You guide us when we make mistakes and cheer us on in all it takes. You teach with patience every day and help us grow along the way. Thank you, teacher, for what you do. We learn so many things from you. Kids will not be here today without any reasons. We believe that it's because of parents' care and support. We hope that a small presentation to all parents will be a meaningful gift. Parents, have a warm moment with your child. It's been such a wonderful year to be together. Thank you for keeping your support and prayer along this academic year. And now, we would like to invite Mr. Joseph Ko, Mr. Darmanto, to close our event with prayer and blessing. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita semua berbahagia dan sudah mengakhiri acara graduation yang sangat kita nanti-nantikan, ya. Dan kita sekarang sudah selesai melihat penampilan dan juga mereka yang sudah menjadi buah hati kita yang sangat-sangat kita cintai. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri graduation ini. Mari kita berdoa sebentar sebelum mengakhirinya. Tuhan, kami mengucap syukur perjalanan pendidikan anak-anak kami telah sampai kepada sebuah akhir daripada masa mereka untuk kepada tahap yang berikutnya. Dan hari ini kami melihat bahwa mereka sungguh sangat talented. Mereka anak-anak yang
membanggakan setiap kami, orang tua dan guru. Kami tahu perjalanan mereka belum selesai dan tugas sebagai orang tua juga masih panjang. Tapi hari ini kami melihat dan kami percaya Engkau akan terus memberikan hikmat, kekuatan, harapan yang kuat buat orang tua untuk melihat rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan buat semua guru-guru yang sudah berkorban di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa dan melepas anak-anak ini. Mungkin mereka sebagian tidak di tempat ini. Tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Sebentar kami pulang dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Kasih sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Menjadikan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Setuju percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali untuk pengumuman sejenak. Kami umumkan bahwa pada saat keluar dari pintu depan ini mohon untuk mengambil konsumsi terlebih dahulu, lalu kemudian bisa mengambil souvenir. Jadi konsumsinya dulu Bapak Ibu, lalu souvenirnya, dan mohon untuk dijaga supaya tidak hilang. Congratulations to all graduates, thank you parents, all the invitations, teachers and kids. Jesus bless us in all we do.